kalau kita lihat ya kan, kalau kita lihat banyak orang yang merasa, oh enggak kok, Wahabi Salafi itu sejuk, itu ceramah-ceramahnya ustadz-ustadz Salafi itu kan bagus sekali, dia itu betul-betul harus menghormati pemimpin negara, harus menghormati kedaulatan negara, pemerintahan juga harus didukung dan sebagainya. Oke, mereka ini fungsinya adalah generator, mereka itu fungsinya adalah kolektor, pintu masuk, dia itu adalah the first gate into the main hall. Nah ini yang menjadi persoalan, karena begini, pada akhirnya produk terakhir dari mereka itu adalah orang-orang yang ingin memerangi Pancasila. Produk akhirnya adalah orang-orang yang ingin memerangi negara ini. Kalau kita lihat, semua narapidana yang ditangkap oleh Densus 88 hari ini yang dipenjara, pemahamannya sama dengan ustadz-ustadz Salafi yang hari ini diajarkan kepada kita. Mengharamkan wayang, melarang nyanyi lagu Indonesia Raya, mengharamkan musik, mengharamkan ini, mengharamkan itu, mengharamkan budaya, mengharamkan maulidan dan sebagainya. Ini sebenarnya sama dengan produk akhir yang namanya terorisme. Terima kasih. Begini, kalau kita berbicara Pancasila ya, saya tidak mau bercerita soal historik dan genealoginya ya. Ini mungkin kita sudah pahami semua soal founding father, soal kesepakatan lintas kultural dan lintas keagamaan pada zamannya. Bagaimana BPUPKI merumuskan bagaimana Profesor Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, keterlibatan Pak Karno di situ, sehingga kemudian mengerucut menjadi satu tatanan yang bernama Pancasila dengan redaksional yang kita terima hari ini. Ini kita tidak perlu ceritakan itu, yang jelas begini. Pancasila ini betul-betul menjadi bridging dari berbagai perbedaan di negara kita hari ini. Saya mengatakan bahwa kalau negara kita ini hari ini dengan 17.000 pulau, dengan macam-macam agama, etnik dan bahasa, kalau kita ini, wilayah kita ini berada di Eropa saja, mungkin kita jadi 10 negara. Atau kalau kita ini, wilayah kita ini ada di Arab saja, mungkin kita betul-betul jadi perintilan-perintilan kecil. Misalnya Manado jadi negara sendiri, Bali jadi negara sendiri, NTT sendiri, Aceh sendiri. Itu saya yakin, karena memang begini, mengapa kemudian negara-negara Arab, negara-negara di Afrika itu terbagi dalam entiti-entiti yang sangat kecil? Itu kesimpulan saya adalah karena mereka sejak dulu tidak punya Pancasila. Ini bukan ngecap ya, artinya kesaktian Pancasila itu bagi saya pribadi terutama, ini bukan tanda kutip. Bukan sakti ini dalam pengertian majas yang hiperbolik atau dilebih-lebihkan. Ini memang betul-betul sakti. Tapi kesaktian itu adalah berbentuk filsafat negara. Ini kan unik sebenarnya. Artinya begini, Indonesia ini adalah negara yang tidak masuk akal. Jujur, ini negara yang tidak masuk akal. Dengan negara yang berpencar-pencar, dengan lintas di antara dua benua, dengan berbagai lintas perairan, yang membuat kita itu seolah-olah betul-betul menjadi satu lintas traffic yang sangat utama ya, di negara kita ini. Tapi satu-satunya negara dengan mayoritas Islam menurut saya yang betul-betul bisa hidup berdampingan dalam satu sovereignty state, dalam satu kedaulatan negara, itu menurut saya hanya Indonesia. Sudan, saya selalu mencontohkan Sudan ini betul-betul terlibat dalam satu sentimen-sentimen primordial yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, hingga akhirnya dia tidak bisa mempertahankan kedaulatannya, hingga akhirnya harus terbelah menjadi dua. Karena apa? Karena persoalan identitas, karena persoalan primordial. Jadi Sudan Utara yang Islam, Sudan Selatan yang Kristen, pada akhirnya tidak bisa bertahan lama untuk holding together, untuk unity in diversity, untuk saling embracing each other. Itu menurut saya karena mereka tidak punya Pancasila. Nah, Pancasila ini seolah-olah menjadi satu material yang sangat misterius, tapi dengan Pancasila inilah semua kemudian menjadi milestone dari berbagai perbedaan itu, menjadi perkat di antara kita semua ini dengan segala perbedaan. Dan satu hal lagi yang harus kita ingat adalah bahwa Islam yang biasanya, ini mohon maaf, saya berbicara atas saya juga pemeluk Islam.
Islam yang biasanya sangat supremasif ketika dia menjadi mayoritas di Indonesia, dia tidak begitu supremasif ketika dia bertemu dalam persoalan intimasi sosial dan toleransi sosial. Baik toleransi dalam keagamaan maupun dalam toleransi politik. Persoalannya kemudian adalah orang pada tahu, orang yang ingin menghancurkan Indonesia hari ini pasti menyerang yang namanya identitas dan entitas yang namanya Pancasila. Ini pasti diserang. Ideologi-ideologi transnasional yang hari ini datang ke kita itu semua ingin mendegradasi Pancasila. Karena mereka tahu meskipun Pancasila ini adalah materi yang antah berantah sebenarnya, dia tidak berwujud material, tapi dia berwujud dalam bentuk undang-undang dan konstitusi normatif. Mereka berusaha mendegradasi di situ. Serangannya bukan hanya soal ideologi transnasional, tapi sudah berupa fisik. Kita tahu banyak sekali ajaran-ajaran yang berusaha membentuk, yang ingin melakukan lompatan generasi. Ini saya sebut lompatan generasi. Mereka berusaha merebut kalangan generasi muda kita, milenial kita, untuk dicekoki dengan ideologi-ideologi penunggangan agama supaya mendegradasi Pancasila. Karena mereka tahu generasi-generasi muda hari ini yang berusaha mereka rebut itu 25 atau 30 tahun ke depan akan menjadi pemimpin di negara ini. Dan lewat pemimpin-pemimpin yang di dalam konsepnya Said Qutb kitabnya Malim fil Thoriq ini, generasi muda itu dibentuk menjadi toliah-toliah yang dibentuk dalam tarbiyah-tarbiyah dan juga liko-liko yang bergerak ke kampus-kampus. Akhirnya mereka dijejalkan ke BUMN, pelayanan-pelayanan publik, ke Polri dan TNI. Ini tidak bisa kita pungkiri. Hari ini banyak sekali orang-orang yang seolah-olah bertakiyah menyamarkan dirinya masuk ke berbagai lembaga negara, departemen, dan juga berbagai lembaga pertahanan dan keamanan negara kita ini, yang nantinya berusaha akan mendegradasi Pancasila kita. Saya sudah sebutkan, salah satunya adalah paham yang selalu memaksakan diri untuk mengubah sistem politik kita itu berbentuk khilafah. Yang kedua adalah ajaran-ajaran berbasis agama yang bernama Wahabi Salafi. Padahal kita lihat Arab Saudi. Arab Saudi hari ini betul-betul mengalami turbulensi politik. Mereka menangkapi ulama-ulama yang dianggap beririsan langsung dengan ekstremisme dan terorisme. Padahal paham agamanya sama. Di mana ini letak teka-tekinya? Makanya kalau kita lihat ya kan, kalau kita lihat banyak orang yang merasa, oh enggak kok, Wahabi Salafi itu sejuk. Itu ceramah-ceramahnya ustadz-ustadz Salafi itu kan bagus sekali. Dia itu betul-betul harus menghormati pemimpin negara, harus menghormati kedaulatan negara, pemerintahan juga harus didukung dan sebagainya. Oke, mereka ini fungsinya adalah generator, mereka itu fungsinya adalah kolektor, pintu masuk. Dia itu adalah the first gate into the main hall. Nah ini yang menjadi persoalan, karena begini, pada akhirnya produk terakhir dari mereka itu adalah orang-orang yang ingin memerangi Pancasila. Produk akhirnya adalah orang-orang yang ingin memerangi negara ini. Kalau kita lihat semua narapidana yang ditangkap oleh Densus 88 hari ini yang dipenjara, pemahamannya sama dengan ustadz-ustadz Salafi yang hari ini diajarkan kepada kita. Mengharamkan wayang, melarang nyanyi lagu Indonesia Raya, mengharamkan musik, mengharamkan ini, mengharamkan itu, mengharamkan budaya, mengharamkan maulidan dan sebagainya. Ini sebenarnya sama dengan produk akhir yang namanya terorisme. Ini adalah persoalan eskalasi dan kesadaran-kesadaran kognitif dari manusia itu, yang kemudian setelah masuk ke dalamnya, dia akan berkenalan dengan ajaran-ajaran yang jauh lebih dalam, in-depth. Jadi ketika sudah di dalam, dia pasti akan diajarkan dengan sebuah konsep yang bernama al-wala wal bara. Itu udah pasti. Dia akan diajarkan untuk mengkafirkan orang lain yang berbeda. Hari ini mungkin ustadz-ustadz Salafi mengatakan saya tidak takfir. Iya, tapi pada akhirnya mereka akan melakukan proses-proses takfiri itu. Saya sudah nulis di media sosial, idiom kafir, tanda kutip ya, kafir dalam pengertian infidel dalam bahasa Inggris itu dimiliki semua agama.
tapi pengkafir-kafiran itu adalah perilaku manusia. Semua agama, orang Kristen juga punya yang namanya majas kafir itu, infidel itu, bagi orang yang berbeda. Buddha juga, Hindu juga, Islam juga. Tapi pengkafir-kafiran ini bukanlah lagi konsep dalam agama itu, tapi adalah konsep manusia untuk memberikan stigma kepada orang yang berbeda dan sulit untuk diajak sama. Ini adalah kunci. Orang yang sulit sekali diajak sama oleh mereka nanti akan dikafirkan juga, meskipun bukan hanya berbeda keimanan tapi juga bersama dalam keimanannya. Contoh, kalau sering saya sampaikan sejarah-sejarah ini, yang membunuh Sayyidina Utsman juga orang Islam. Ini kalau kita mau, saya sering sudah membawakan sejarah ini. Yang membunuh Sayyidina Ali adalah juga orang Islam. Persoalannya di mana? Kok sesama satu keimanan bisa saling bunuh? Karena proses pengkafir-kafiran itu tadi. Pengkafiran ini diukur dengan definisinya sendiri, dengan perspektifnya sendiri, dengan rasanya sendiri. Nah, inilah kemudian yang berusaha mengalir di tengah kita hari ini untuk memecah belah kita, yang pada akhirnya apa? Agama itu menjadi dominan untuk kemudian membuat konsep pemisahan al-wala wal bara' itu tadi. Al-wala itu artinya adalah membangun loyalitas kepada yang dianggap sepaham, sebarisan, dan membangun permusuhan sejauh mungkin, menjaga jarak sejauh mungkin dengan orang yang dianggap berbeda. Makanya kemudian produk akhir dari Wahabi Salafi itu di seluruh dunia itu adalah terorisme. Nah, mengapa hari ini Arab Saudi melarang paham-paham yang berbasis terorisme? Dalam identifikasi Arab Saudi disebut sebagai Ikhwanul Muslimin. Padahal kalau kita cermati, pemahaman Ikhwanul Muslimin dengan Wahabi Salafi ini sama. Bedanya apa? Mereka ingin melakukan proses revolusioner untuk menguasai negara. Mereka ingin menggunakan cara-cara radikal untuk menguasai negara. Arab Saudi atas nama kerajaan, dia sudah memegang satu entitas yang bernama Arab Saudi. Perbedaannya kemudian adalah apakah ulama-ulama yang ditangkap oleh Saudi dan sebagian yang dihukum mati seperti Salman Audah misal, ini kan sudah divonis mati oleh mereka. Apakah pemahamannya sama? Enggak. Apakah pemahamannya berbeda? Mereka ini sama pemahamannya. Cuma mereka tidak menyadari bahwa produk akhir dari Wahabi Salafi pada akhirnya ingin menumbangkan negaranya sendiri. Nah, di Indonesia paham-paham seperti ini harus kita cermati. Makanya kemarin Ikhwanul Muslim bukan Ikhwanul Muslimin, Khilafatul Muslimin itu sebenarnya adalah sama. Itu adalah paham-paham transnasional yang berusaha menggerus secara perlahan Pancasila kita. Kalau kita cermati lokus tempusnya, mereka ini bergerak melakukan konvoi di banyak wilayah dalam waktu yang bersamaan dan dilakukan 2 hari menjelang hari lahirnya Pancasila. Menurut saya persoalan ini bukan persoalan sederhana. Mereka artinya terkoneksi satu sama lain, dan ini adalah network. Dan kalau kita berbicara network, ini pasti ada yang mendanai. Dan kita tahu 2 tahun lagi menjelang pemilu 2024, mereka ini pasti akan menjadi kendaraan-kendaraan elektoral mereka yang saat ini asik menggunakan agama sebagai narasi-narasi politik. Mereka ini adalah semacam etalase. Aksi-aksi yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin kemarin itu sebenarnya adalah beauty contest. Beauty contest dari para pemodal-pemodal di sini yang selalu asik menggunakan politisasi agama, politik identitas, yang nantinya mereka akan digelembungkan, dibesarkan menjadi kekuatan-kekuatan elektoral atas nama agama tapi untuk kepentingan politik. Gerakan-gerakan seperti ini sudah lazim terjadi di banyak negara, terutama menjelang 1 tahun atau 2 tahun menjelang pemilu. Inilah kemudian yang merusak bangsa kita hari ini. Politisi-politisi pengecut yang menurut saya dia betul-betul memanfaatkan kebodohan umat sebagai alat daya pikat elektoralnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang sebenarnya berkeinginan untuk burning their own houses. Ini yang terjadi hari ini. Sama seperti Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada zaman dulu.
Dia sebenarnya adalah seorang pejuang kemerdekaan. Dia penanda tangan Sumpah Pemuda. Tapi karena dia merasa tidak puas karena tidak mendapat bagian dari kue-kue kekuasaan pada zaman Soekarno, dia kemudian membangun pemberontakan di Tasikmalaya. Dia di rumah tanda kutip ingin membakar bangsanya sendiri. Karena apa? Karena ambisi-ambisi politik itu.